أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لقد قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال رسول في الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكرا كان أم أنثى أما بعد. Para satidah, Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian, azakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala yang sampai pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan pada kita semuanya kelapangan waktu dan kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi bersama-sama. Kita mengharap semoga kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan senantiasa Allah terima dan Allah memberikan balasan yang berlipat. Amin. Salatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah, dan kita semua mengharap semoga kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang mendapatkan syafaat min Rasulillah biidznillah taala insyaallah. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian, azakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan tema irdaullah. Irdaullah ini dari kata ridho, ya, radhiya yardo. Bagaimana kita melakukan amalan, melakukan aktivitas yang kemudian membuat Allah ridho pada kita. Karena pada dasarnya nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya ini tidak terhitung. Bahkan kita tidak mampu menghitungnya, baik yang bersifat material ataupun yang bersifat imaterial yang tidak bisa digapai dengan indera kita. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pembahasan ridho ini kaitannya juga dengan kasih sayang, kecintaan, dan ungkapan-ungkapan yang semisalnya. Ya, kita berikan satu analogi, ya, satu kias yang sederhana saja, misalnya satu penyamaan yang sederhana walaupun toh tidak bisa disamakan mutlak. Ketika seorang ingin membuat ridho orang lain, itu pasti di antara yang ia lakukan adalah ia melakukan apapun yang disukai oleh orang tersebut, ya, dalam konteks bagaimanapun, ya, misalnya kalau yang netral, persoalan yang netral misalnya kakek, nenek, ya, ingin menyenangkan cucunya, ya, pasti dia akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang disukai cucunya tersebut, walaupun toh sesuatu itu tidak ia sukai, tidak disukai oleh kakek atau nenek tersebut, gitu. Kadang-kadang kalau cucu itu kan malah lebih senang ke kakeknya dan ke neneknya daripada kedua orang tuanya, karena kalau sama orang tuanya kadang-kadang dibatasi. Kalau sama mbahnya itu kadang-kadang malah, ya, apa yang ia minta, apa yang ia inginkan, ya, dituruti, kira-kira semisal itu. Ini kalau dalam konteks keduniaan, ini salah satu model seorang ataupun makhluk yang ingin memberikan ataupun mentransfer sesuatu pada orang lain agar orang lain itu kemudian suka dekat padanya. Ini konteksnya adalah kakek nenek kepada cucunya. Ya. Kalau dalam hal-hal yang bersifat duniawi semisal itu, seorang manusia akan berusaha memberikan sesuatu pada orang lain agar orang lain itu ridho, suka, dekat padanya. Mestinya hal semisal itu juga bisa kita lakukan dalam interaksi vertikal kita kepada Allah Ta'ala. Maka para ulama memberikan penjelasan bagaimana kita bisa irdo Allah, menghadirkan irdo Allah. Allah kemudian ridho, Allah kemudian suka dengan kita. Bahasa sederhananya, kita melakukan hal-hal yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga nanti ada standar-standar. Misalnya begini, standar sesuatu yang baik itu kalau kita kembalikan pada manusia kadang-kadang bersifat relatif. Ya, kalau kita kembalikan pada manusia kadang-kadang bersifat relatif. Kadang-kadang yang menjadi takaran adalah akal. Saya berikan satu contoh sederhana, misalnya syurbul khamar. Mungkin ini pernah kita kutip, ya.
minum khamar misalnya, atau minum atau makan segala sesuatu yang bisa mengacau fungsi akal. Ya, ini kalau dipasrahkan pada manusia pasti akan muncul simpulan-simpulan yang berbeda. Ada sebagian yang berpendapat kalau sedikit nggak apa-apa. Ada sebagian yang berpendapat kalau sudah biasa dan kemudian tidak mabuk nggak apa-apa. Ada sebagian yang berpendapat nggak boleh secara mutlak dan seterusnya. Akan muncul hal-hal yang bersifat relatif. Kadang simpulannya tidak sama. Karena standarisasi sesuatu itu baik atau tidak baik dikembalikan pada manusia ataupun akal-akal manusia tersebut. Ya. Tapi kita sebagai seorang mukmin yang ingin menghadirkan ridha Allah tadi, melakukan satu amalan, satu aktivitas agar kemudian Allah ridha kepada kita, al-hasan, sesuatu yang baik adalah ma huwa hasanun indallah, sesuatu yang baik menurut Allah. Ada dua indikasi di sini. Yang pertama adalah bitolabi fi'lihi, di mana Allah merintahkan kita untuk melakukan apapun, maka kita disebut sebagai mukallaf, ya, makhluk yang dibebani untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah biibahatihi, ketika Allah membolehkan kita tentang satu hal dan sebagainya, maka hal itu baik. Hanya ada dua itu. Jadi kalau kita ingin membuat satu definisi, satu pengertian sesuatu yang baik itu bagaimana sih? Sesuatu yang baik menurut Allah, di mana Allah perintahkan hal itu, atau paling tidak minimal di mana Allah membolehkan hal itu. Hanya itu saja. Hanya ada dua itu. Ya, karena tadi kalau kita tarik ke belakang, sesuatu yang baik itu adalah hal yang baik menurut manusia. Kadang-kadang akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang tidak paten, yang tidak mundhabit atau relatif tadi itu. Menurut ini baik, menurut ini kurang baik, menurut ini tidak baik sama sekali, dan seterusnya. Tapi kalau yang membincangkan ini adalah ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, selesai sudah. Ya, Allah perintahkan sesuatu, selesai sudah, berarti itu baik. Allah bolehkan sesuatu, selesai, berarti itu baik. Rasulullah perintahkan sesuatu, Rasulullah bolehkan sesuatu, berarti itu baik. Karena Rasulullah sebagai penyampai risalah ilahiyah. Apapun itu, dari hal yang wajib sampai kemudian yang sunnah bawahnya. Allah perintahkan sholat, kita jaga sholat dengan baik. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah, khususnya bagi kalangan laki-laki, kita berusaha untuk kesana. Walaupun toh dalam konteks tertentu kadang kita mendapatkan keringanan gitu, ya. Jadi kalau kita melihat syariatul Islam itu sangat luar biasa. Setiap kita merasakan satu hal yang sulit bagi kita, pasti akan muncul rukhsah. Pasti akan muncul keringanan. Seorang sholat yang harusnya wajib berdiri, sholat wajib ya, bukan sholat sunnah, wajib berdiri. Ketika dia secara fisik tidak mampu berdiri, maka dibolehkan duduk. Atau mungkin dibolehkan berdiri dan duduk. Tergantung bagaimana dia menakar fisiknya. Bisa berdiri beberapa saat, ada beberapa part, beberapa bagian yang kemudian dia duduk. Tidak mampu duduk, boleh ittija, berbaring. Tidak mampu ittija, boleh bahkan istilqa, benar-benar tidur ngadang-ngadang istilahnya semisal itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang secara fisik tidak memungkinkan. Maka dalam kondisi seorang muslim itu merasakan satu hal yang berat, pasti akan muncul taisir. Taisir itu kemudahan. Bahasa mudah yang sering kita ucapkan rukhsah, keringanan. Maka ada satu kaidah. Kaidah ini dibuat oleh para ulama ya, sebetulnya ya. Tapi kaidah itu pasti punya landasan dalil, pasti. Karena kadang-kadang ada yang menyampaikan, lupa itu kaidah. Kaidah itu bukan ayat Al-Quran. Kaidah itu bukan hadis Rasulullah. Betul. Tapi kaidah itu pasti punya landasan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Ada satu kaidah yang cukup menarik. Dalam kaidah tersebut para ulama menyampaikan al-masyaqqatu tajlibu at-taisira. Satu hal yang berat, satu hal yang menyulitkan kita, tajlibu at-taisira, itu pasti akan menghadirkan keringanan. Pasti itu. Pasti akan memunculkan rukhsah. Tadi kita sampaikan misalnya dalam kondisi yang normal, kita diperintahkan khususnya bagi kalangan laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika kita safar kan tidak memungkinkan. Bahkan saat kita berstatus sebagai musafir, yang 4 rakaat bisa diringkas menjadi sholat qashar.
Yang 4 rakaat bisa diringkas, bisa digabung menjadi sholat jamak qashar. Ini sudah perbincangan tentang rukhsah, karena kondisi kita dalam kondisi tidak normal. Kita tidak berstatus sebagai mukim, tapi kita berstatus sebagai musafir. Yang orang safar itu pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Walaupun tuh ada yang mengatakan, wah safar tuh enggak Pak, refreshing Pak, kita naik kereta api, kita naik pesawat terbang, kita naik bis yang ber-AC dan sebagainya. Tapi kondisinya tetap tidak normal. Mau sholat dan sebagainya masih di media transportasi sulit untuk sekedar berhenti. Ini kalau transportasinya umum lah ya, pasti akan muncul keringanan-keringanan. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Saat kita safar, kita tidak mampu secara fisik, maka kita boleh istilah Jawanya mukah di bulan Ramadan. Walaupun toh nanti mengganti di luar bulan Ramadan yang diistilahkan dengan qadha siyami Ramadan, mengqadha puasa Ramadan dan seterusnya. Ya, maka kita sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menghadirkan ridho Allah Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini step yang pertama, langkah yang pertama. Dengan melakukan hal-hal yang menurut Allah itu baik. Allah perintahkan, Allah bolehkan, kita lakukan. Ya. Yang kedua, dengan meninggalkan hal-hal yang menurut Allah itu qabih. Qabih itu buruk, jelek. Sekali lagi, kalau definisi qabih atau buruk atau jelek itu dikembalikan kepada manusia, akan muncul pengertian-pengertian jelek yang juga relatif. Hal ini jelek atau tidak? Menurut sebagian jelek, menurut sebagian ya jeleknya tidak mutlak, menurut sebagian jelek amat gitu ya misalnya ya, jelek banget dan seterusnya. Walaupun toh segala sesuatu itu ada standar umum ada. Tapi kalau memastikan 100% sesuatu yang jelek itu adalah sesuatu yang jelek menurut syari'. Syari' itu yang menetapkan syariat, berarti Allah Ta'ala indikatornya apa? Bitolabi tarkihi, di mana Allah menginginkan kita untuk meninggalkan hal itu. Maka apa-apa yang Allah perintahkan kita untuk ditinggalkan, berarti itu jelek. Apa-apa yang Rasulullah SAW menginginkan kita untuk hal itu ditinggalkan, berarti itu jelek. Itu clear, sudah tidak ada pintu-pintu yang lain. Ya, artinya tidak relatif. Ya, kita mengatakan qabih itu apa sih? Al-qabih ma huwa qabihun indallah bitolabi tarkihi. Sesuatu yang jelek itu sesuatu yang jelek menurut Allah, di mana Allah menginginkan kita untuk meninggalkan sesuatu itu. Clear sudah. Ya. Maka ini hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang apa istilahnya kita tidak nyadar gitu ya. Bahwasanya untuk menghadirkan keridhaan pada Allah Ta'ala, step yang pertama adalah, langkah yang pertama adalah bagaimana kita berusaha seoptimal mungkin dalam kapasitas kita sebagai makhluk yang tidak sempurna untuk melakukan sesuatu yang menurut Allah baik dan meninggalkan sesuatu yang menurut Allah buruk. Ya. Jemaah sekalian, a'azakumullah, ada salah satu ayat Al-Quran yang menurut saya cukup menarik. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, ini saat kita berada dalam apa istilahnya ya, dalam dua timbangan ini harus bagaimana. Allah sampaikan pada kita begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ayat ini mungkin Bapak Ibu sekalian, para santidah sekalian, bahkan adik-adik sekalian sudah sering mendengar ayat tentang bagaimana kita mencintai Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada sebagian yang mana mengambil selain Allah Ta'ala sebagai sekutu-sekutu, yang mana manusia-manusia itu mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Oke. Jadi bahasa sederhananya begini. Untuk yang pertama ini, monggo kalian dipun rahapi. Untuk yang pertama ini begini. Ada orang yang cinta kepada Allah, tapi dia juga cinta kepada sesuatu yang lain, yang persentase cintanya kepada sesuatu yang lain itu sama dengan persentase cintanya kepada Allah. Sama. 50%, 50%. Atau bahkan mungkin
cinta kepada yang lain 60%, cinta kepada Allah 40%. Atau lebih buruk dari itu, waliyadzubillah, cinta kepada yang lain 70%, cinta kepada Allah hanya 30%. Masihkah dia memiliki kecintaan kepada Allah? Masih. Tapi cintanya kepada Allah ini sama dengan kecintaannya kepada sesuatu yang lain, atau waliyadzubillah lebih rendah. Tapi dia masih cinta kepada Allah. Maka dijelaskan di sini, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sekutu-sekutu yang selain Allah itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau berhitung dengan hitungan matematis itu 50-50 ini. Bahasa mudahnya 50-50 saja sebetulnya nggak boleh. Apalagi nggak 50-50 gitu maksudnya. Cinta kepada sekutu-sekutu selain Allah 50%, cinta kepada Allah 50% saja nggak boleh sebetulnya. Apalagi cintanya kepada Allah persentasenya lebih minim 40%. Yang lain 60%, 30%, yang lain 70%. Lebih tidak boleh lagi gitu. Nah, ini kan sesuatu yang berat tapi sebetulnya bisa dilakukan kalau kita tradisikan, kalau kita biasakan. Maka sekali lagi kita ulangi, dan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah Ta'ala itu sekutu-sekutu, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kalau pertanyaannya, mereka ada rasa cinta kepada Allah enggak? Ada. Tapi kondisinya kira-kira begitu, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Akan tapi kemudian dinetralisir begini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau di persentase berarti orang-orang yang beriman itu persentase cintanya kepada Allah dibanding cintanya dengan sesuatu yang lain itu pasti lebih tinggi. Ya bisa 65-35, bisa 70-30, bisa. Karena memang kita sebagai manusia, kita juga tidak bisa kemudian membuang rasa cinta kita kepada sesuatu yang lain. Cinta kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada sesuatu yang kita miliki. Benda-benda material itu sebetulnya manusiawi. Asal tidak kemudian berlebihan yang membuat kita kemudian lalai atau lupa mengingat Allah Ta'ala. Begitu nggih? Kalau kita misalnya perhatikan dalam surah At-Takasur itu kan sebetulnya tidak semua takasur dilarang. Takasur itu artinya berbanyak-banyak. Takasur itu artinya berlimpah-limpah. Takasur itu mengindikasikan bahwasanya seorang ini mempunyai sesuatu yang wah, sesuatu yang istimewa. Dari kata kasir, kasir itu artinya banyak. Kalau takasur sudah berbanyak-banyak. Yang dilarang dalam at-takasur, alhaakumut takasur, dan ini mungkin sudah sering kita dengar dari para asatidzah, dari para muhadirun, adalah takasur yang alha. Maka Allah sampaikan alhaakumut takasur. Alha telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan? At-takasur. Takasur yang melalaikan kita mengingat Allah itu. Dan potensi manusia ke sana itu ada. Ketika sudah bermegah-megah, ketika sudah berbanyak-banyak, ketika sudah mempunyai sesuatu yang spesial-spesial, yang tidak terhitung, maka kemudian lalai. Itu potensi manusia ke sana ada memang. Dan ini agak membahayakan. Maka harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan bahaya. Nah, kalau ada pertanyaan, sebetulnya takasur itu mutlak dilarang ya? Tidak juga. Kalau takasurnya itu bisa di-manage dengan baik, diatur dengan baik, bahkan menjadi media seseorang untuk bisa berbuat baik lebih banyak, justru malah itu perkara yang dianjurkan dan disukai. Gitu ya. Berapa banyak para sahabat misalnya yang berlimpah harta, yang berstatus sebagai tajir najih, sebagai pedagang yang sukses, sebagai sari, sebagai ghani, orang yang kaya raya, memfasilitasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks apapun. Dalam konteks pertempuran, dalam konteks membangun apa dan sebagainya untuk maslahat Islam dan maslahat al-muslimin misalnya. Nah, ini yang perlu harus kita pahami secara proporsional. Maka Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ini sebetulnya menyentil kita. Kalau kita punya kecintaan kepada sesuatu yang lain, itu jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau benturan dengan perintahnya Allah Ta'ala, maksudnya begitu, maka yang diprioritaskan harus perintahnya Allah. Kalau benturan dengan
larangan Allah Ta'ala, maka yang diprioritaskan adalah larangan Allah, dalam arti berarti kita harus rela untuk meninggalkan larangan Allah dan mengalahkan keinginan kita yang kadang-kadang ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perspektif syariat ataupun pandangan syariat tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu. Kita berhadapnya di sini. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Jemaah sekalian azakumullah. Ya, ada salah satu doa yang sering dilafadzkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sangat luar biasa sebetulnya, tidak terlalu panjang. Kita hafalkan sebetulnya bisa ya. Tapi lain waktu aja mungkin. Nah, ya. Ini doa yang sering dilafadzkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa cinta kepada Allah, yang dengan itu Allah akan ridho dengan kita. Rasul sering melafadzkan Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dawa apa mboten? Dawa nggih. Dawa ternyata. Ya, poin yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu cinta kepadamu. Karena kadang hati kita itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, itu karena memang hati diistilahkan dengan qalb karena kadang-kadang berbolak-balik. Ya. Keimanan itu ada fluktuasinya, bersifat fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Saat kita melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan akan menguat. Saat waliyadzubillah kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal yang negatif, keimanan kita turun, menjadi rapuh, dan seterusnya. Walaupun toh Rasulullah sampaikan pada kita semuanya, sebetulnya dengan menguatkan, sebetulnya cara untuk menguatkan keimanan yang paling sederhana itu istiqomah melakukan hal baik, walau secara jumlah mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak. Karena kalau kita bicara istiqomah itu bicara kesinambungan perbuatan baik, bukan langsung bicara jumlah. Orang infak istiqomah, ya infak aja. Jumlahnya berapa tidak menjadi pembahasan utama awal. Orang qiyamul lail misalnya istiqomah melaksanakan qiyamul lail, walau mungkin jumlah rakaatnya hanya 3 rakaat, walau mungkin jumlah rakaatnya hanya 5 rakaat, itu sudah dengan witir, tapi berkesinambungan. Terus sedikit 3 rakaat berkesinambungan. Setelahnya kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala karena masuk kategori sa'atun mustajabatun, waktu yang mustajab, dan seterusnya. Ya, Rasul sampaikan Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak, rasa cinta kepadamu. Karena saat kita sudah cinta kepada Allah Ta'ala, ya dalam sekali lagi status kita sebagai manusia yang tidak sempurna, maka pasti Allah akan ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, selesai. Para sahabat itu sudah selesai. Karena julukannya saja radhiyallahu anhum wa radu anhu, sudah selesai para sahabat. Para sahabat itu sudah selesai. Maka kita semuanya sepakat bahwa sahabat itu semuanya adil, sahabatnya Nabi. Walaupun toh kadang-kadang ada bagian-bagian part sejarah yang kadang orang bingung, loh, para sahabat kok saling berperang di perang Unta, namanya perang Jamal. Para sahabat kok saling berperang di perang Siffin, antara kubunya sahabat Ali dengan Muawiyah dan seterusnya. Itu sejarahnya panjang, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan zon kita, asumsi kita kepada para sahabat semuanya itu tetap harus positif, harus. Karena sebetulnya kalau kita membaca berbagai macam referensi atau menganalisa hal-hal yang sifatnya kasuistis misal itu, wah itu panjang dan luar biasa. Sudah banyak intervensi dari orang-orang munafik, sudah banyak intervensi dari orang-orang Yahudi dan sebagainya yang membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Para sahabat sebetulnya memprioritaskan untuk islah dan sebagainya, tapi dibenturkan lagi. Kisahnya panjang itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang yang muncul di permukaan, sahabat aja saling gontok-gontokan kok, saling perang kok, saling menumpahkan darah kok. Sehingga simpulan-simpulan dalam benak sebagian manusia kadang-kadang sahabat itu yo ono sing elek, ono sing apik.
Sehingga kadang-kadang munculnya semacam itu. Padahal kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya semua sahabat itu adil. Sahabat itu selesai. Bahasanya radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho pada hamba-hambanya, selesai. Wa radu anhu lagi. Dan mereka juga ridho kepada Allah. Cinta mereka kepada Allah clear. Allah juga cinta kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, tapi nggak mungkin kalau kita bicara sejarah di sini, Pak Sony. Terlalu panjang. Nanti materinya di SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man ahabbak. Ini juga menjadi bagian kewajiban kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu ya Allah, dan rasa cinta kepada siapapun orang yang mencintaimu. Maka kok ada orang, ada manusia, ada saudara kita cinta kepada Allah, maka kita juga menginginkan agar kita cinta kepada dia. Walaupun toh kadang-kadang ada beberapa perbedaan-perbedaan, khususnya persoalan fikih misalnya. Persoalan fikih itu kan sebetulnya hanya ditempatkan saja kan. Oh dia kok gini ya? Oh berarti kira-kira dia mengambil madhab Hanafi, taruh sini. Oh dia kok gini ya? Oh berarti kira-kira dia mengambil madhab Syafi'i, taruh sini. Oh dia kok gini ya? Oh berarti kira-kira dia mengambil madhab Maliki, taruh sini, dan seterusnya. Saya kemarin sempat diskusi singkat kaitannya dengan umroh, karena ini kan menjadi persoalan yang agak sering dibincangkan ya. Sering dibincangkan karena memang waiting list hajinya terlalu panjang. Waiting list hajinya terlalu panjang. Haji itu kalau tidak salah di Solo itu sudah 30 pinten tahun gitu. 34 atau berapa ya? Sekitar itu. 30 tahun lebih. Maka idealnya orang mau haji sekarang, orang Solo itu lulus aliyah, lulus SMA, lulus SMK, daftar haji. Berangkatnya umur 50-an, 2-an tahun lah kira-kira gitu. Gitu nggih. Lulus aliyah, lulus SMA, lulus SMK umurnya berapa? Taksirannya 18 tahun. 34 tahun kemudian. Berarti nanti berangkat pas kira-kira umurnya 52-an tahun. Itu nek ndaftare lulus lulus SMK, SMA, aliyah dan seterusnya. Dan itu sudah berlaku di beberapa negara jiran ya. Di negara Malaysia, di negara mana yang memang kredit waiting listnya. Maka wajar kalau pembahasan umroh itu kemudian menjadi pembahasan yang sering dibincangkan. Pak, gimana kalau saya prioritaskan umroh? Sebetulnya hukum umroh itu gimana? Kalau selama ini yang sampai kepada kita, hukum umroh itu kan sunnah ya. Khilaf sebetulnya. Hukum umroh itu khilaf. Beda pendapat di antara ahli fikih. Sadar atau tidak sadar, mayoritas masyarakat Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Sadar atau tidak sadar? Ya, sadar atau tidak sadar? Mayoritas. Maksudnya persentase yang besar. Persentase yang besar. Tapi terkait dengan umroh, yang masyhur pendapatnya sunnah. Padahal Imam Syafi'i berpendapat umroh itu wajib seperti haji. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menjelaskan, dzahaba Syafi'i ila annal umrata fardun kal haji. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup sebagaimana haji. Sebagaimana haji ini untuk memberikan keterangan-keterangan bahwasanya oh berarti wajibnya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara finansial, mampu secara keilmuan. Kalau keilmuan kan nanti ada manasiknya gitu nggih kalau haji nggih. Tapi kalau fisik dan finansial ini kan beda. Ya, beda. Itu kalau Imam Syafi'i begitu. Adakah dalil yang digunakan Imam Syafi'i? Ada juga. Apakah hanya dalil logika? Tidak juga. Dalilnya dari mana? Ayat Al-Quran juga. Di antaranya salah satu firman Allah yang dikutip Imam Syafi'i. Qala ta'ala, saya lupa di ayat berapa. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Ini kalau dalam kajian usul fikih namanya dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu menyamakan hukum dua hal yang dibahas atau beberapa hal yang dibahas dalam satu ungkapan. Ini satu ungkapan nih. Wa atimmul hajja wal umrata, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah. Dalam satu ayat, satu ungkapan. Haji hukumnya wajib, disambung dengan wawu ataf, disambung dengan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang sepakat dengan pendapat beliau menjelaskan bahwasanya al-umratu fardun kal haji. Ya.
Ini kan dinamika. Dinamika dalam arti yang masyhur di kita, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di mana-mana wilayah-wilayah dan sebagainya macam-macam itu. Umroh itu hukumnya sunnah. Mayoritas masyarakat Indonesia madhabnya Syafi'i. Tapi kasus ini tentang hukum umroh ini, kesimpulan dari Imam Syafi'i malah tidak masyhur. Ya, justru yang berpendapat sunnah itu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dalam madhab Hanafi. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya umroh itu adalah sunnah, bukan hanya sunnah. Al-umratu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Bagi orang yang mampu umroh kok terus kemudian meninggalkan, itu diistilahkan dengan, kalau sunnah muakkad kan berarti diistilahkan dengan makruh ya, dan seterusnya. Di antara dalilnya ayat Quran yang sering kita baca, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu salah satu ayat yang menjelaskan bahwasanya haji itu wajib. Dan di situ tidak disebutkan umroh, sama-sama ayat Quran ya. Tidak disebutkan umroh, wajibnya pun man istata'a, bagi yang mampu. Kemudian ada hadis lain yang juga dijadikan sandaran dalil, di antaranya dijelaskan al-hajju fardun wal umratu tatawwu'un. Tatawwu' itu sunnah. Haji itu wajib, umroh itu sunnah. Dan ini pendapat yang banyak kita gunakan dan gak masalah. Ini persoalan dinamika saja. Dalam arti begini, kalau suatu saat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, diskusi, bincang-bincang, ngobrol-ngobrolan, ada orang yang menyampaikan misalnya, umroh itu ajane wajib loh. Wajibnya kayak haji. Ya berarti sadar tidak sadar dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kita letakkan aja di sini. Tapi bukan berarti terus kita berkesimpulan, wah aku sembarang, engko sing penting melu buntuti, bukan begitu juga. Harus jelas. Ya, sedangkan apa istilahnya yang selama ini kita pahami umroh itu hukumnya sunnah, itu justru malah pendapat dalam madhab Hanafi, tapi istilahnya memang sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan, tidak sampai wajib tapi juga bukan sunnah yang biasa. Itu pun bagi yang mampu. Ya, perbincangan ini memang sering sekarang dibincangkan karena persoalan waiting list haji tadi itu. Dan itu sesuatu yang tidak mengapa. Kalau ada pertanyaan lanjutan, loh, kalau sudah dalam keadaan begitu, berarti sebetulnya kita mendahulukan umroh dulu sebelum haji, boleh atau tidak? Itu sudah terjadi sejak zaman sahabat pertanyaan itu. Ya. Beberapa sahabat itu ditanya oleh beberapa orang gitu ya. Wahai sahabat siapa misalnya begitu ya. Sahabat misalnya kalau tidak salah sahabat Ikrimah pernah ditanya juga. Ibnu Umar pernah ditanya juga. Bagaimana itu? Beliau menjelaskan la ba'sa. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara qabla an yahujja. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita lihat sejarah umrah dulu pasca hijrah sampai Madinah ya, baru kemudian haji. Rasulullah. Hajinya namanya haji wada. Yang terakhir itu. Ya. Jadi Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul umurnya 40. Dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti 53 tahun. Kemudian sisa umurnya dihabiskan di Madinah 10 tahun. Hijrah itu loh. Hijrah ini baru kemudian ada penghitungan tahun Hijriah. Rasulullah umroh itu 4 kali. Kebetulan ini 4 kali ini dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Maka Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat kok misalnya mendengar ada promo spesial umroh bulan Dzulqa'dah, kadang-kadang kan mikir kan, loh kok bulan Dzulqa'dah ya? Kok enggak bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan kan sudah enggak usah dibahas. Gitu ya. Kalau umroh di bulan Ramadan, keutamaannya sudah enggak perlu dibahas karena sudah masyhur. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji, bukan menggugurkan kewajiban haji ya. Tapi seperti haji pahalanya. Ini perbincangan tentang pahalanya, tentang bobot pahalanya. Ya, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji dalam arti bobot pahalanya. Bukan umroh itu menggugurkan kewajiban haji, bukan. Promo spesial umroh di bulan Ramadan, selesai, orang udah paham. Tapi suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian ada promo spesial umroh di bulan Dzulqa'dah. Hubungannya apa di bulan Dzulqa'dah? Gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sebelum Dzulhijjah. Kok iso Dzulqa'dah ya?
Kalau kita tarik sejarah ke belakang, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai kota Madinah itu umroh 4 kali, keempat-empatnya di bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi 6, 7, 8 Hijriah, 90 Rasulullah. Tahun terakhir sebelum beliau wafat, tahun ke-10 Hijriah, beliau umroh beserta dengan haji beliau. Haji wada. Kalau umroh kok langsung setelahnya dilaksanakan ibadah haji, itu berarti masuk kategori haji yang tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Itu haji yang kita laksanakan jamaah haji Indonesia. Kita nggak sadar ya. Kadang-kadang, loh kok jamaah haji Indonesia kok umroh sih nembe haji. Itu istilahnya haji tamattu. Umroh dulu baru kemudian haji. Dan kita itu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi yang paling memungkinkan bagi kita itu tamattu. Ya, maka Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji ini kan bisa merasakan nih. Setelah umroh kok suwe banget neng hotelnya Mekah gitu. Ya karena menanti ayyamul hajinya itu yang lama. Silahkan kemudian memperbanyak kebaikan di haram, di mana dan sebagainya, sholat di Masjidil Haram dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi haji yang reguler yang 40 hari gitu. Nah, itu sampai istilah ekstrimnya kita saat itu ngibadah luar biasa sak kemenge bahasanya gitu. Ya. Oke, ya kita lanjutkan. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man ahabbak. Maka ketika ada seorang yang cinta kepada Allah, maka kita pun harus mencintainya dan cinta kepada siapapun yang cinta kepadamu ya Allah. Ya. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni atau yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan kami kepada rasa cinta kepadamu ya Allah. Ini diantara doa yang sering dilafadzkan Rasulullah, memohon kepada Allah agar hadir rasa cinta kepada Allah, agar hadir rasa cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, agar hadir rasa cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Apapun amalan tersebut. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuna atau yuqarribuni ila hubbik. Ini kalau sudah dibatasi dengan cinta-cinta yang begini, pasti akan muncul ridho Allah kepada kita semuanya dan sangat luar biasa. Oke. Ada salah satu hadis yang perlu kami sampaikan juga ini. Ya. Ini hadis yang tidak rasional, ya, tapi untuk menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala, pada Rasulullah ini sudah dijamin semuanya. Ya. Sudah dijamin semuanya. Ada satu hadis ini, hadis yang kalau di logika tidak logis dalam konteks realitanya di lapangan, tapi ungkapan yang menunjukkan besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, ada juga di musnadnya Imam Ahmad, walladzi nafsi biyadihi. Ini ungkapan yang sering Rasulullah ucapkan mengawali hadis. Bahasa kita itu demi Allah gitu. Kalau bahasa orang Arab, bahasanya Rasulullah atau bahasa orang Arab, kadang dibahasakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Itu siapa? Allah Ta'ala. Bahasa mudahnya demi Allah gitu loh. Tapi kalau bahasa Rasulullah mengawali hadis itu seringkali walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang menghidupkan Rasulullah, Allah juga yang akan mewafatkan manusia, mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi wadattu an uqatila fi sabilillah fa uqtalu. Aku ingin berjuang di jalan Allah Ta'ala, kemudian aku terbunuh. Tsumma ahya, tsumma uqtalu, kemudian aku hidup lagi. Tsumma uqtalu, kemudian aku terbunuh lagi. Tsumma ahya, tsumma uqtalu, kemudian aku hidup lagi, kemudian aku terbunuh lagi. Tsumma ahya, tsumma uqtalu, kemudian aku hidup lagi, kemudian aku terbunuh lagi. Ini kan tidak mungkin. Ya, walaupun toh segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Tapi ini faktanya juga tidak semacam ini, untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu faham ada amalan-amalan yang memiliki fadilah keutamaan luar biasa. Salah satunya berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka seakan Rasul membahasakan, andai pun terjadi semisal itu, aku
Aku berjuang di jalan Allah, meninggal, hidupkan lagi, berjuang lagi, meninggal, hidupkan lagi, berjuang lagi, meninggal, hidupkan lagi, berjuang. Untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ini bahasanya begitu kira-kira. Jemaah sekalian, azakumullah, masih kurang beberapa menit, ya, 10-12 menit mungkin saya kutip 2 kisah. Pokoknya kalau dengan saya ini berkisah-kisah. Nah, ini kisah yang masyhur tapi insya Allah. Kisah yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar kisahnya Abu Dahdah gitu. Sudah pernah saya sampaikan belum ya Pak Sony? Saya lupa ya. Abu Dahdah. Belum ya. Ini kisah ini masyhur. Tapi nggak apa-apa lah. Kita murojaah. Abu Dahdah ini, nanti Bapak Ibu kalau googling Abu Dahdah itu langsung ketemu. Tapi saya ambilkan dari kitabnya Syekh Amr Khalid ini. Ya. Abu Dahdah ini seorang yang sangat kaya. Seorang yang sangat kaya di Madinah saat itu, ya. Dan Abu Dahdah ini memiliki bustan. Bustan itu kebun andalan yang kalau orang melihat kebunnya Abu Dahdah itu semuanya, wah iki sing duwe kebun iki, wah sugih sundul langit. Kira-kira begitulah. Sugih banget. Dijelaskan di sini Abu Dahdah ini as-sahabi al-jalil kana min al-aghniya wa kana lahu bustan min a'dham basatin al-Madinah. Seorang sahabat yang mulia min al-aghniya, ya, ini orang yang ghani, orang yang kaya itu ya. Dan dia memiliki bustan, memiliki kebun yang mana ya ini termasuk kebun yang paling luar biasa, paling istimewa di kota Madinah. Al-bustan fihi 600 nakhlah. Kebun ini di dalamnya ada 600 pohon korma. Korma-korma yang istimewa. Ya, kalau Pak Ibu yang sudah umroh, yang sudah haji bisa membayangkan pohon korma gitu itu yang istimewa-istimewa dipilih-pilih terus berderet-deret begitu 600. Yang kalau orang lewat saat itu akan mengatakan, pemilik kebun ini orang yang wis top tenan, wis sundul langit kekayaannya gitu. Ya. Kemudian suatu saat Abu Dahdah ini ikut ngaji sama Rasulullah gitulah ya. Ikut ngaji dengan Rasulullah. Ada salah satu firman Allah yang kebetulan turun saat itu, Al-Baqarah ayat 245, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan pada Allah pinjaman kebaikan, ini kaitannya dengan infak, kaitannya dengan sedekah, ya, maka Allah akan lipat gandakan untuknya dengan pelipatan-pelipatan yang tidak terhitung. Ini sesuatu yang imaterial tapi harus diyakini, harus diimani. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara istiqomah, tidak mesti kita bicarakan awal nominal ya, jumlah ya, tapi kesinambungan amalan baik tersebut. Tapi ini kelasnya Abu Dahdah, orang yang memang kekayaannya ngetop tenan gitu. Maka ketika dia mendengar firman Allah ini, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, au yarjullah tabaraka wa ta'ala minna al-qardha. Apakah Allah itu butuh pinjaman dari kita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyampaikan, na'am ya Aba Dahdah. Ya wahai Abu Dahdah. Ya, maksudnya pinjaman kebaikan di sini sebetulnya infak, sedekah yang akan diganti oleh Allah Ta'ala. Faqala ya Rasulullah umdud yadaika. Maka Abu Dahdah menyampaikan, wahai Rasulullah, ulurkan tangan. Ya, Rasulullah mengulurkan tangannya. Famadda Rasul yadaihi, Rasul ulurkan. Fawada'a Abu Dahdah yadaihi fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dahdah meletakkan kedua tangannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kalau kita ini terus perjanjian, nah gitu ya, terus di apa istilahnya, ya mirip-mirip seperti baiat dalam konteks yang lain, karena model baiat itu beda-beda di zaman Rasulullah. Ada yang menggandretkan lututnya dengan lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan tangannya di pupunya Rasulullah dan seterusnya. Itu kan ada di hadis yang kedua itu ya. Modelnya beda-beda. Ini Abu Dahdah meminta Rasulullah mengeluarkan tangannya diterima Abu Dahdah, kemudian tangannya Abu Dahdah ditaruh di atasnya Rasulullah. Ya. Dan kemudian menyampaikan, waqala ya Rasulullah bustani alladhi amliku huwa qardun minni lillah. Kalau kita berat, dia langsung menyampaikan, wahai Rasulullah, saya punya harta, saya punya sesuatu yang paling istimewa, yaitu bustani, kebunku itu. Maka dia menjadi pinjaman kebaikanku untuk Allah Ta'ala. Di dunia ini diikhlaskan untuk maslahatul din, untuk maslahatul ummah. Ini kan berat ini, sesuatu yang luar biasa.
Ya, setelah menyampaikan itu, summa masya. Kemudian Abu Dahdah ini berlalu. Berlalu kemana dia? Ternyata dia menuju ke kebunnya itu tadi. Ya. Saat dia menuju kebunnya, ternyata fawajada ibnahu biddakhil wa zawjatahu. Dia mendapati anak laki-lakinya dan istrinya di dalam kebun itu. Fanadaha, kemudian dia memanggil istrinya, ya Umma Dahdah, wahai istriku. Ummu Dahdah berarti istrinya. Ya Umma Dahdah, qalat labbaik zawji. Ya, apa wahai suamiku? Ukhruji minal bustan anti wal ghulam. Keluarlah kau dari kebun itu, kau dan anak kita itu. Laqad sara al bustan qardan lillahi tabaraka wa ta'ala. Kebun itu telah menjadi pinjaman kebaikan kita teruntuk Allah Ta'ala. Fa kharajat fawran. Maka kemudian si istri ini juga langsung keluar. Kan luar biasa itu. Ya, tidak banyak tanya langsung keluar. Cuma dijelaskan kebun itu sudah menjadi pinjaman kebaikan dari kita teruntuk Allah Ta'ala. Di dunia ini untuk maslahat agama, untuk maslahat umat. Fa kharajat fawran. Kharajat fawran itu keluar langsung tanpa tanya-tanya. Wah, ini berarti kita nggak bisa membayangkan situasi usrah Islamiyah, keluarga Islamnya Abu Dahdah yang luar biasa itu gitu ya. Ya, dijelaskan dalam referensi ini, ternyata pas ketika istrinya keluar ini, ya, anaknya itu kana fi famihi tamrah. Anaknya sedang mengunyah kurma. Karena memang kurma istimewa itu. Ya. Apa yang dilakukan si istri itu? Kemudian si istrinya ini fa akhrajatha min fammihi. Ia keluarkan kurma yang ada di mulut anaknya itu, terus kemudian ia buang. Li'annaha laysat min haqqihim al'an. Karena dia merasa bahwasanya itu sudah tidak menjadi hak mereka lagi sekarang. Sudah menjadi titipan mereka teruntuk Allah di dunia. Dilepas di dunia. Di dunianya dilepas. Ya. Maka dijelaskan di sini bahwasanya ini salah satu pengorbanan duniawi dari Abu Dahdah yang mungkin kita nggak nyanda. Tapi paling tidak tadilah bagaimana kita bisa meniru substansi besarnya. Substansi besarnya itu apa sih? Melakukan satu amalan yang dicintai Allah Ta'ala, yang kemudian dengan itu Allah akan ridho dengan kita. Judul besarnya apa? Menyisakan sebagian yang kita miliki di jalan Allah. Infak, sedekah, secara berkesinambungan. Walaupun toh mungkin kalau kelas kita tidak langsung bicara nominal, tapi kesinambungan amalan kebaikan tersebut. Dan kita harus meyakini fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Akan dilipat gandakan dengan pelipat gandakan yang sangat banyak. Karena kalau kita bicara infak, bicara mentabarukkan harta, berdonasi untuk umat, untuk agama, untuk dinul Islam dan sebagainya, itu bicaranya bukan bicara hitungan matematis. Kalau bicara hitungan matematis berkurang. Tapi kalau bicaranya adalah hitungan takaran-takaran syar'i, maka yang kita yakini hadis Rasulullah, ma naqasa malu abdin min shadaqah. Tidak berkurang harta seorang dengan sedekah. Ya, kisah terakhir. Boleh nggih satu kisah lagi nggih sebelum kita tutup. Kisahnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga masyhur. Ini saya kutip yang masyhur-masyhur saja untuk menyegarkan dan menghangatkan ingatan saja. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ada 10 sahabat. Tapi nggak perlu kita sampaikan satu persatu ya. Kalau yang Khulafa Rasyidin 4 masuk semua. 6 yang lain salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kaitannya dengan pertempuran Qadisiyah dan sebagainya. Tapi tidak saya sampaikan itu. Salah satu keistimewaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau dalam pertempuran dia mana, pasti kena, gak pernah meleset. Sampai orang-orang itu heran. Mana itu? Satu busur, satu anak panah itu, dengan busurnya itu. Lepas, itu pasti kena. Dia bawa berapa? Berapa yang dia lepaskan itu anak panah? Kena semuanya. Itu membuat orang-orang heran, kok bisa ya si Sa'ad ini? Yang kedua keistimewaannya adalah saat dia berdoa untuk dia atau untuk orang lain diijabahi Allah Ta'ala. Kalau kita lihat referensi lain, ternyata itu barokah doanya Rasulullah. Rasul pernah dalam salah satu kesempatan, ini salah satu hadis sahih juga, ya, doanya Rasulullah ini. Rasul berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Allahumma saddid rumyatah wa ajib da'watah. Ya Allah, tepatkanlah bidikannya. Bidikan panah itu maksudnya.
Saat itu ya, tepatkanlah bidikannya. Wa ajib da'watah, dan responlah doanya. Doa si Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu saat itu terkenal sampai ketika Rasulullah sudah wafat. Itu sangat terkenal. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemana, jalan kemana, itu banyak orang yang menghampirinya. Wahai sahabat Sa'ad, aku minta doa, aku minta doa, aku minta doa, gitu banyak. Ya nanti sahabat Sa'ad mendengarkan, oh ini perlu didoakan, ini apa dan sebagainya. Dan apa yang ia doakan teruntuk orang-orang ini kepada Allah Ta'ala diijabahi Allah. Dan itu masyhur sekali. Sampai kemudian di akhir hayatnya yang kadang-kadang kisah ini terselip ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu di akhir hayatnya tidak bisa melihat. Ya, penglihatannya tidak berfungsi. Ya, sehingga membuat para sahabat-sahabat senior yang lain atau sahabat yang lain ini cukup kasihan pada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tapi dia santai aja. Dia santai aja. Karena dia merasa ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Allah ridho dengan ini. Maka dia santai aja. Pada suatu waktu, beberapa menyampaikan pada sahabat Sa'ad, ya Sa'ad, zahaba basaruka. Wahai Sa'ad, penglihatanmu sudah pergi. Maksudnya sudah tidak berfungsi. Wa anta mustajabu da'wah. Sedangkan kau ini sampai sekarang ini terkenal dengan orang yang doanya senantiasa direspon Allah Ta'ala. Diijabahi Allah Ta'ala. Fadullah hatta yarudda alaika basarak. Maka berdoalah pada Allah wahai Sa'ad agar Allah kembalikan fungsi penglihatanmu. Wajar membuatan ini. Karena mereka merasa sudah banyak berhutang budi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka didoakan sahabat Sa'ad dan doanya mustajab itu. Mereka mikir, loh, ini Sa'ad ini hobinya mendoakan orang. Dan sekarang dalam kondisi begini, itu kan mudah harusnya. Berdoa kepada Allah, dikembalikan fungsi penglihatannya, selesai harusnya gitu. Maka mereka menyampaikan hatta yarudda alaika basarak. Berdoa kepada Allah, kau ini doanya mustajab hingga Allah mengembalikan fungsi penglihatanmu. Faqala lahu Sa'ad. Maka kemudian Sa'ad menyampaikan, kalau ini enggak kelas kita, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu, selesai sahabat itu. Ini enggak kelas kita. Tapi enggak apa-apa, kita sampaikan ben rodok semangat. Kalau suatu saat kita mendapatkan satu ibtila, satu ujian yang berat itu, ternyata menurut kita berat banget itu. Ternyata belum ada apa-apanya kalau dengan para solihin-solihin sebelumnya. Saat ini menyampaikan begini. Faqala Sa'ad, qada'ullahi ahabbu ilayya min basari. Ketetapan dari Allah yang Allah ridho dengan itu lebih aku cintai daripada penglihatanku. Enggak kelas kita. Saya baca begini itu sudah, wah sih memang kelas belas bisa. Cuman ya kadang-kadang astagfirullahaladzim, banyak gitu aja. Ternyata kita masih jauh gitu ya istilahnya. Karena jauhnya kita itu paling tidak lah ya, dalam posisi kita sebagai manusia yang sangat terbatas segalanya ya, sebisa mungkin kita perbanyak kebaikan kita dalam keterbatasan kita. Dan sebisa mungkin kita meninggalkan hal-hal yang memang tidak disukai atau tidak membuat ridho Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, azakumullah, sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi hanya mereview, mengulang-ulang beberapa kisah mungkin, menghangatkan ingatan kita tentang beberapa riwayat-riwayat yang masyhurah agar kemudian kita termotivasi untuk berusaha menghadirkan ridho Allah kepada kita semuanya. Ada benarnya yang saya sampaikan mutlak dari Allah Ta'ala, kekurang sempurnaan dalam menyampaikan materi singkat dari saya pribadi. Hada wallahu waliyut taufiq likulli ma yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa nggih. Oke, mohon maaf nggih. Untuk menambah keberkahan kita tutup dengan doa nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala rasulina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والقحط والمحن الزلازل والشدائد والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن والتي لا يكشفها غيرك. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit samlahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.